Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara mengatasi ini dispenser dengan merek Sanken. Tipenya HWE 67C nya. Ini yang low watt. Jadi kendalanya ini tidak dingin. Jadi saya akan mendeteksi dan saya akan mencari apa penyebab dari dispenser ini tidak dingin. Saya akan masukkan dulu ini chip ininya ke sumber listrik. Saya akan hidupkan. Ya, ini tombolnya ada di samping. Kendala tidak dingin. Ya. Jadi lampu ini berkedip. Ya, kollingnya. Dia seharusnya ini menyala terus. Jadi indikasi ini sepertinya dia tegangannya kurang atau suplai ke peltier, karena ini menggunakan peltier tidak menggunakan kompresor. Dia tegangannya drop. Mari kita cek. Ya. Seperti ini kedip-kedip terus. Matikan ya. Jadi ini bagian belakang dari dispenser ini. Jadi untuk pendinginan itu hanya 75 watt ya. Di sini kita dapat lihat diagramnya. Diagramnya seperti ini. Jadi ada nanti ada NTC, kemudian ada untuk peltiernya ya, untuk collingnya, bagian collingnya. Jadi caranya membuka bagian belakang ini buka semua. Ini untuk mempercepat, saya tinggal buka. Jadi semua dibuka. Ini isi di dalam seperti ini. Jadi yang perlu dicek pertama adalah dari baut ini ya. Ini adalah baut untuk peltier ya. Jadi peltier seperti ini, dia tidak menggunakan kompresor. Dia peltiernya di balik ini ya, menuju ke tangki pendinginan. Saya hidupkan ya. Ini tombol, saya hidupkan tombol lepas ini. Nah, ini ditandai dengan suara seperti ketipan ya, cik 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 seperti itu pada modul suplainya. Ya, kipasnya ini pun putarannya lambat. Oke, kemudian saya akan cek tegangan menuju ke peltier atau ke kipas ini. Sepertinya ini putarannya lambat, nggak ada anginnya, kurang dia anginnya ya. Untuk ini untuk exhaustnya, suaranya bisa didengarkan. Ya, cik 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 seperti itu. Dan saya akan buka ini 3 baut ini untuk mengeluarkan PCB yang ada pada balik ini ya. PCB nya nampak, PCB nya ada komponen-komponennya. Jadi seperti ini PCB-nya. Itu yang ini menuju ke peltier, dan ini untuk kipas. Nah, ini ada tulisannya
kipas. Ini untuk NTC nya, dan ini untuk indikator ke depan sana ya, indikator yang bagian depan. Dan untuk supply untuk 220 voltnya yang menuju sini. Saya sudah siapkan tester digital. Saya buat ke skala volt DC. Kemudian saya akan hidupkan kembali dan saya akan cek tegangan untuk output ya. Apa tegangan di sini? Ini tegangan output. Nah, sini menuju peltier atau pendingin, dan kemudian ini untuk kipas. Baik. Ini sudah saya hidupkan, tetapi saya belum menghidupkan tombol untuk supply PCB ini ya. Saya akan ukur tegangannya ya, ini untuk negatif. Ya. Negatif di hitam dan positif di merah ya. Tegangan seperti itu, drop 2,5 volt DC. Oh ya. Jadi setelah kita ukur, kita lihat komponen-komponen yang aktif seperti elko, dioda. Jadi ini diodanya adalah ini. Ini adalah diodanya. Dan kita jumpai elko ini dalam kondisi kembung. Ya, ini kita lihat, ini kondisinya kembung. Jadi tegangan untuk ke peltier hanya 2,5 volt, dan untuk indikator juga berkedip-kedip, itu menandakan kalau tegangannya itu drop. Jadi kipasnya juga lambat karena hanya disuplai 2,5 volt. Dan ini adalah elko untuk filternya. Jadi karena ini sudah DC tetapi karena tidak difilter, maka tegangannya drop. Nah, ini jadi kemungkinan besar ini adalah penyebab dari dropnya sebuah tegangan dari PCB supply untuk pendinginnya. Ini adalah kapasitor dengan nilai kapasitas 2200 mikrofarad, 16 volt. Saya matikan dulu ya, kemudian cabut. Kemudian nanti buka soket-soket ini semua. Ini untuk peltiernya, indikator depan. Jadi ini nanti akan kita buka dan kita ganti. Jadi ini adalah kapasitor yang kembung tadi yang pecah. Ini saya gunakan pada selektor ini, saya menggunakan selektor. Pengetesan pada menu kapasitor. Ya. Jadi nilai ini sudah kosong. Jadi ini adalah kapasitor yang sama dan yang masih bagus, 2200 mikrofarad dan 16 volt. Ya, saya pasang di sini.
Kemudian saya lakukan solder ya, di ujung itu pada bagian bawah PCB. Pemasangan seperti ini. Jadi ini sudah saya pasang ya, saya solder. Dan saya akan pasangkan pada dispensernya. Untuk indikatornya, ini untuk NTC-nya atau sensor temperatur. Untuk kipas yang warna hitam dan merah. Dan ini yang paling besar di sini untuk outnya. Ini adalah untuk peltiernya. Kemudian saya akan ukur kembali tegangan output dari PCB supply ini. Skalanya dibuat pada skala tegangan di selektor dan diposisikan pada DC. Saya akan hidupkan ya dengan menekan tombol yang ada di samping, tombol on ya. Putaran kipas semakin kencang dan anginnya juga semakin kencang. Saya akan tes tegangan DC nya, DC out nya ya, seperti tadi. Oke ya, jadi tegangannya keluar 12,43 volt untuk menuju ke peltier dan kipas. Jadi sampai di sini tegangan sudah oke, dan nanti tinggal kita tes dan kita tutup kembali cover belakang ini. Bentar ya, lebih kencang dan terasa hangat keluar dari output atau dari exhaust ini, fan ini. Dan untuk bagian depannya ya, sudah menyala normal ya, calling, posisi calling ya, tidak berkedip seperti awal mula kita bongkar tadi. Jadi setelah ini bagian belakang kita pasang, kita tes. Saya akan melakukan pengujian pada dispenser ini. Ini ada air. Saya masukkan dalam buah wadah air ya, 30 derajat ya. Saya melakukan tes dan masukin ke sini. Saya sudah melakukan tombol ini dan kita tunggu beberapa saat
adalah temperatur dari keluaran exhaust fan ya, sekitar 33. Ya. Setelah beberapa saat, temperatur pada air sudah 25 derajat dari yang tadinya 30,2. Setelah 20 menit ya, sudah 14 derajat ya. Derajat. Jadi seperti inilah cara mengatasi untuk lampu indikator cooling yang berkedip. Dan ini adalah salah satu contoh kerusakan yang terjadi pada dispenser. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.